Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fikri, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang konsep hak asasi manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia ini mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Jadi pada dasarnya seluruh hak asasi manusia itu mengandung sifat universal atau tetap, tidak dapat dibagi, hakiki, serta tidak dapat dilanggar. Selanjutnya kita melihat contoh dari hak asasi manusia. Jadi yang pertama itu ada hak pendidikan. Setiap anak berhak menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Misalnya mulai dari SD hingga dengan SMA ataupun SMK. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya paksaan. Kedua itu contohnya pada hak hidup. Jadi tiap manusia itu berhak berkeluarga, melanjutkan keturunan, dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hak hidup juga termasuk perlindungan dari segala bentuk tindakan, kekerasan, perbudakan, serta diskriminasi. Yang ketiga itu hak mengeluarkan pendapat. Manusia juga memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Cara penyampaiannya, pendapat ini harus dilakukan sebaik mungkin dan menaati peraturan yang berlaku. Hak kebebasan berpendapat ini menjadi hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak boleh ada pihak yang menghapus ataupun mengambil hak tersebut. Selanjutnya, hak bebas memeluk agama. Sama seperti hal lainnya, manusia juga memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Tanpa adanya unsur paksaan, manusia juga mendapat hak yang setara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya tanpa adanya unsur paksaan ataupun diskriminasi. Selanjutnya macam-macam hak asasi manusia, antara lain yang pertama itu ada hak asasi pribadi, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kedua itu hak asasi ekonomi, antara lain hak memiliki suatu, hak menjual dan membeli suatu, hak mengadakan suatu perjanjian ataupun kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Ketiga itu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat itu hak asasi politik. Jadi antara lain hak yang untuk diakui sebagai warga yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih oleh dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik ataupun saran. Yang kelima itu hak asasi sosial dan budaya. Jadi antara lain hak untuk memilih pendidikan, baik itu mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan terakhir itu adanya hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara pengadilan ataupun perlindungan hukum, yang dimana antara lain hak mendapatkan perlakuan yang adil dan penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Di antaranya itu ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus tersebut, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terdapat kasus ini menempatkan seluruh 4 terdakwa dinyatakan sebagai bebas. Yang kedua itu adanya pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang lainnya belum ditemukan sampai sekarang ini. Jadi bagaimana konsep aliran HAM yang ada di Indonesia? Itu terdiri dari individualistis, marxisme, dan integralistis. Yang pertama itu ada individualistis. Pada paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme ataupun kebebasan yang dikenalkan oleh John Locke.
adalah paham yang mengatakan bahwa manusia tidak dalam kehidupan alamiah telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi, hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik ataupun hak memiliki sesuatu. Kedua itu Marxisme. Paham Marxisme ini adalah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori hak-hak alami karena suatu hak adalah kepemilikan negara ataupun kolektivitas. Yang ketiga itu adanya integritas. Pada paham integritas ini adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo, yang menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongan juga. Karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis. Karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga sebaliknya. Sebelumnya pada era perjuangan kemerdekaan Indonesia, muncul beberapa perdebatan mengenai masuk atau tidaknya konsep HAM antar tokoh pendiri bangsa, diantaranya Insinyur Soekarno itu menentang hak asasi manusia dimasukkan dalam Undang-Undang 1945 karena konsep hak asasi manusia berdasarkan individualistis dalam ideologi liberalisme sehingga harus dikikis habis dari muka bumi Indonesia. Kedua itu menurut Supomo, dia berpendapat bahwa hak asasi manusia itu bersifat individualistis sehingga bertentangan dengan paham negara kekeluargaan yang sedang dibangun. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, beliau berpendapat bahwa hak asasi manusia ini perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang 1945 untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap warga negara, manakala suatu saat negara hukum itu bisa berubah menjadi negara kekuasaan. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, beliau berpendapat bahwa HAM perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perlindungan kemerdekaan terhadap warga negara yang harus diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Contoh-contoh hak dalam perundangan pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana cara kita dapat mempertahankan hak asasi manusia? Jadi cara mempertahankan hak asasi manusia adalah dengan cara kita harus menghormati, menghargai, dan mengetahui batas-batas hak kita sendiri tanpa mengganggu dan mengambil hak orang lain. Juga hukum bagi orang yang melanggar HAM tersebut itu tergantung pada kasus yang dimilikinya. Demikianlah pemaparan yang dapat saya jelaskan terkait dengan konsep hak asasi manusia. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.